kelihatannya seneng banget kerjakan tugasnya. Iya nih Kak, soalnya ini bagus aja. Coba deh Kakak lihat. Bisa gerak loh Kak. Emangnya Siva kepingin apa? Ini ingin banyak. Siva, kasihkan nonton Doraemonmu sampai kita lupa nyapa teman-teman yang sudah siap ibadah loh. Iya ya. Yuk. Hai teman-teman semua. Selamat bertemu kembali. Siva, waktu kita ibadah, mainannya diletakkan dulu ya. Teman-teman yang juga di rumah yang sedang memegang mainan, diletakkan dulu. Juga yang sedang makan, diletakkan dulu ya. Karena kita akan memuji nama Tuhan terlebih dahulu. Dan kita akan bermain game bersama. Tapi kita panggil Kak David dulu ya. Karena yang punya ide bermain, Kak David. 1, 2, 3. Kak David! Kak David! Halo Ken, halo Siva, halo adik-adik semuanya. Nah, Kak David mau ajak kita semua untuk bermain games. Nama gamesnya adalah Simon Berkata. Kalau misalnya Kak David bilang Simon berkata berdiri, maka adik-adik dan kita semua panggil berdiri. Nah, jika Kak David hanya bilang berdiri, tidak ada Simon berkatanya, maka adik-adik tidak perlu melakukannya. Oke, kita coba ya. Ayo berdiri. Ayo, siapa yang berdiri? Nah, itu adalah salah satu contohnya. Jadi, jika Kak David tidak bilang Simon berkata, adik-adik tidak perlu melakukannya ya. Oke, konsentrasi. Kita mulai permainannya. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, pegang telinga. Simon berkata, lambaikan tangan. Oke, bagus. Kita coba lagi ya. Simon berkata, pegang rambut. Lambaikan tangan. Ayo, ada yang salah nggak? Nah, tadi Kak David nggak bilang Simon berkata, jadi kalian tidak perlu melakukannya. Kita coba sekali lagi ya. Oke, Simon berkata, rentangkan tangan. Simon berkata, pegang hidung. Simon berkata, lari di depan. Simon berkata, tutup mata. Oke, bagus. Yang terakhir ya. Simon berkata, pegang rambut. Rentangkan tangan. Ada yang salah nggak? Oke. Ya, gamesnya sudah selesai ya. Kita sudah bersenang-senang walaupun sedikit. Tapi sekarang saatnya kita beribadah. Maka dari itu kita harus fokus beribadah ya. Sebelum kita ibadah, mari kita berdoa bersama-sama. Kakak pimpin dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kesempatan pada hari ini kami bisa mengikuti sekolah minggu secara online. Sebentar lagi kamu mau beribadah dan bernyanyi memuji nama-Mu Tuhan. Dan kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kepada kami kekuatan dan hikmat untuk mengikuti acara ini dari awal pertengahan hingga akhir. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Hidup kita bukanlah milik kita lagi, melainkan milik Tuhan. Maka dari itu, kita harus taat kepada Tuhan Yesus. Adik-adik siap memuji Tuhan? Ayo kita bangkit berdiri dan kita bergerak bersama. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. 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 Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku
aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya 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 aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Yesus hidup, Yesus hidup dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Hidupku bukannya aku lagi, tapi Yesus dalamku. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. Saya mau seperti Yesus. Saya mau seperti Yesus. Dengar-dengaran kepada Tuhan Yesus. Dengar-dengarlah kepada Papa Mama. Turuti nasihat mereka selalu. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita mau taat dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Mari adik-adik kita siapkan hati kita sebelum kita menerima firman Tuhan. Menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi
bejana untuk hormatmu, cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkanmu. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Hai, shalom adik-adik. Gimana kabar kalian hari ini? Tentunya kakak percaya kalian diberikan kesehatan, kekuatan oleh Tuhan, dimampukan karena kasih karunia Tuhan kita ada hingga hari ini. Kita sama-sama menyembah Tuhan sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin adik-adik. Ya, pagi hari ini kakak punya pertanyaan buat kalian. Menurut kalian, apa itu arti kehendak? Coba kita renungkan bersama. Apa ya kehendak itu? Nah, kehendak artinya keinginan. Kehendak juga bisa diartikan kemauan, atau kita punya usaha atau harapan yang sangat keras. Itulah arti kehendak. Apakah Tuhan Allah kita punya kehendak? Ya, tentu jawabannya Allah punya kehendak. Sama seperti kita saat ini kita hidup, kita diberikan kehendak oleh Tuhan. Nah, kita tentunya punya keinginan, kemauan, harapan. Kita ingin disayang,
kita ingin punya keluarga bahagia, kita ingin sesuatu, bahkan kita ingin macam-macam yang ada di dunia ini. Nah, adik-adik di rumah juga sama kan? Pasti punya keinginan. Adik-adik pasti ingin ini, ingin itu, dan banyak hal yang adik-adik inginkan. Apakah artinya ini kita sama dengan Tuhan? Bukan jawabannya. Kita punya kehendak karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Allah lah yang memberikan kehendak di dalam kehidupan kita sebagai manusia. Awal Tuhan menciptakan kita manusia adalah karena Tuhan ingin kita menguasai dan mengusahakan bumi dan segala yang ada yang diciptakan Tuhan terlebih dahulu sebelum manusia ada. Allah juga punya kehendak agar manusia bisa selalu dekat dengannya, bisa mengerti setiap rancangan-rancangannya. Namun ternyata adik-adik tahu manusia yang pertama siapa? Ya betul, Adam dan Hawa. Mereka tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan itu. Bukannya tidak ngerti, tetapi tidak mau mengerti. Manusia lebih memilih keinginan dirinya sendiri, keinginan dagingnya sendiri, daripada keinginan Tuhan. Apa yang dilakukan manusia sehingga mereka tidak mengerti kehendak Tuhan? Adik-adik tahu apa yang dilakukan manusia itu? Ya, manusia itu makan buah dari pohon yang dilarang Tuhan. Manusia sudah disediakan buah, sayur, dan semua kebutuhannya di Taman Eden yang begitu lengkap. Dan diberi pesan hanya pohon yang di tengah taman itu saja nggak boleh dimakan. Bahkan menyentuh saja tidak boleh. Manusia itu nggak mau menuruti kehendak Tuhan. Menurut adik-adik, bagaimana ya Tuhan melihat hal itu? Apakah Tuhan sedih? Betul, sangat-sangat sedih Tuhan. Apa yang membuat Tuhan itu sedih? Tuhan melihat manusia telah jatuh di dalam dosa. Tuhan gak bisa dekat lagi dengan manusia. Dosa dan kekudusan Allah tidak bisa menjadi satu. Nah, sama dengan percobaan yang akan kakak buat ini. Di eksperimen kali ini, ada dua benda nih yang sama-sama benda cair. Yang satu air yang mengibaratkan manusia. Sedangkan yang satu adalah minyak yang seolah-olah menjadi Allah. Bagaimana hasilnya bila kedua benda cair ini kakak masukkan ke dalam satu tempat yang kosong ini? Oke, lihat ya adik-adik. Pertama-tama kakak masukkan air terlebih dahulu. Kemudian air ini kakak tuang dengan minyak. Apa yang terjadi? Coba adik-adik lihat. Ya, adik-adik bisa lihat kan? Air, minyak. Dua benda cair ini tidak dapat bergabung menjadi satu. Air ada di bawah, minyak ada di atas. Mereka tidak bisa menjadi satu kesatuan, meskipun sama-sama benda cair. Minyak dan air tidak bisa menjadi satu karena sifatnya berbeda. Demikian juga manusia yang telah jatuh dalam dosa. Dosa manusia dan kekudusan Allah sifatnya sangat berbeda. Makanya tidak bisa menjadi satu. Akhirnya manusia diusir dari Taman Eden. Dalam kesedihannya, Allah terus memikirkan bagaimana caranya supaya manusia bisa dekat lagi dengan Tuhan. Tuhan memilih orang-orang yang disebut nabi untuk menyampaikan kehendaknya kepada seluruh umat manusia. Ada Nabi Musa, ada Nabi Yunus, ada Nabi Elia, Nabi Elisa, dan masih banyak nabi-nabi yang dipakai Allah untuk terus mengingatkan
manusia agar mereka segera bertobat dari dosa-dosa mereka. Nabi-nabi ini menyampaikan kehendak Tuhan bahwa Tuhan rindu manusia kembali kepadanya. Apa yang terjadi adik-adik? Manusia itu tetap bandel, tidak mau menuruti kehendaknya Tuhan. Tetapi Allah pantang menyerah. Allah terus-menerus berusaha bagaimana caranya agar manusia itu kembali kepadanya, menjadi milik kepunyaannya. Adik-adik tahu apa yang dilakukan Allah kali ini? Allah turun sendiri adik-adik ke dalam dunia ini. Melalui peristiwa apa? Adik-adik ada yang tahu? 2 bulan lagi loh kita merayakannya. Iya, peristiwa apa itu? Betul sekali, Natal adik-adik. Wow, wah senang ya. Kita semua akan merayakan Natal sebentar lagi. Natal adalah hari di mana Tuhan Yesus lahir ke dalam dunia ini. Nah adik-adik, kita lanjutkan lagi ya eksperimen kita tadi. Oke? Nah, hasil eksperimen kita yang pertama tadi ya. Di sini kakak punya sabun cair. Sabun cair ini kakak gambarkan seolah-olah Tuhan Yesus. Mari kita campurkan sabun cair ini ke dalam minyak dan air tadi. Kemudian kita aduk adik-adik. Coba adik-adik lihat nih. Apa yang terjadi ya? Wah. Ternyata minyak dan airnya bisa jadi satu adik-adik. Warnanya sudah berubah ini. Wah, luar biasa ya. Nah, adik-adik, karena Tuhan Yesus, maka manusia bisa menyatu lagi dengan Allah. Tuhan Yesus yang akan berjuang menghapuskan dosa-dosa kita. Tuhan Yesus yang akan menggantikan hukuman atas dosa kita. Untuk lahir ke dalam dunia, maka Allah memerlukan orang yang mau dijadikan alat untuk melahirkan bayi Yesus. Maria adalah orang yang dipilih Allah untuk menggenapi kehendaknya. Maria adalah seorang perawan yang belum menikah. Seorang perawan yang belum menikah tidak bisa melahirkan. Yang bisa melahirkan adalah seorang ibu yang sudah menikah. Adik-adik, di dalam kitab Alkitab kita, di kitab Lukas pasal 1 ayat 26-38, itu adalah cerita tentang bagaimana Maria dipilih oleh Allah. Ayo adik-adik kita baca Alkitab kita buka ya. Pakai Alkitab ya. Oke? Yuk. Kita cari. Kakak tunggu nih adik-adik. Nah ini kakak sudah ketemu nih. Oke. Kakak bacakan ya buat adik-adik. Sudah ketemu semua? Oke. Mulai ayat 26. Pemberitaan tentang kelahiran Yesus perikopnya. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang yang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke dalam rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang Maha Tinggi, dan Tuhan akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud bapa leluhurnya, dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang keenam bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebagai Allah tidak ada yang mustahil, kata Maria. Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Maria ini adalah manusia biasa yang diberikan Allah kehendak bebas untuk menerima atau menolak kehendak Tuhan dalam hidupnya. Untuk mau atau tidak adik-adik. Tetapi Maria taat, menerima, melakukan kehendak Allah. Ia melakukan setiap rencana Allah tergenapi dalam hidupnya. Maria lebih memilih kehendak Tuhan daripada kehendaknya sendiri. Begitupun juga dengan Yusuf, tunangan Maria. Maria dan Yusuf melihat bahwa rencana Tuhan dalam hidup mereka adalah kasih karunia buat mereka. Mereka tidak ingin menyia-nyiakan hidupnya yang terpilih menjadi rekan kerja Allah dalam proyek besar yang Tuhan berikan untuk menyelamatkan umat manusia daripada dosa-dosa mereka. Bagaimana menurut adik-adik seandainya Maria menolak? Apakah rencana Allah akan gagal? Tentu saja tidak adik-adik. Karena Allah bisa memilih orang lain atau siapapun juga untuk menjadi ibu Tuhan Yesus kita. Ini nih, seandainya adik-adik dipilih Tuhan untuk melakukan kehendaknya, apakah adik-adik mau menerima kehendak Tuhan? Atau menuruti perintah Tuhan? Benar adik-adik? Seandainya nih, adik-adik lagi main game, asik game nih. Terus di gadget, terus mama papa panggil nih adik-adik. Dan adik-adik diajak berdoa bersama. Apakah adik-adik langsung meninggalkan game itu dan atau masih mau minta izin lagi nih 5 menit, 10 menit dan lain sebagainya ke mama papa? Mama papa kalian bisa menjadi suara Tuhan untuk mengingatkan kita agar kita mendekat kepada Tuhan, mengerti kehendaknya. Adik-adik, sekarang coba kalian hitung-hitung nih, berapa ya lama waktu yang kalian pergunakan untuk kalian bermain game daripada kalian berdoa? Atau coba kalian lebih sering mana hari-hari kehidupan kalian? Lebih banyak berdoanya setiap hari atau banyak bolongnya karena main game? Mana ayo yang lebih banyak? Wah, rupanya ada yang jawab masih banyak bermain game, Kak. Wah, itu tandanya kalau kalian masih banyak bermain gadget, berarti itu kalian masih menuruti keinginan daging kalian, kehendak kalian sendiri. Terus, apakah kita harus baca setiap hari, Kak, untuk mengerti kehendak Tuhan? Kehendak Allah bukan kita baca Alkitab sepanjang hari. Baca Alkitab adalah kesempatan baik buat kita bisa mengetahui kehendak Allah dalam hidup kita. Setelah baca Alkitab dan berdoa, kita bisa mendapatkan pengetahuan hal apa yang Tuhan mau kehendaki dalam hidup kita untuk kita dapat melakukannya. Misalnya nih, kita sedang membaca Matius 15 ayat 4. Hormatilah ayah dan ibumu. Nah, itu tentunya Tuhan menghendaki kita taat kepada ayah dan ibu kita. Ketika orang tua meminta kita untuk belajar atau minta tolong membantu menyiapkan pekerjaan rumah, entah itu membersihkan tempat tidur, entah itu membersihkan halaman rumah, menyapu, mengepel dan lain sebagainya. Nah, adik-adik, mari kita taat dan belajar melakukan kehendak Allah tanpa mengomel. Siapa yang suka mengomel? Atau kalian nih masih suka menunda-nunda segala pekerjaan dan tanggung jawab yang Tuhan perintahkan buat kalian? Adik-adik semuanya, apabila suatu kali kalian merasa kesulitan melakukan kehendak Tuhan, jangan pernah khawatir adik-adik. Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita
dalam kondisi kesulitan. Kita baca Alkitab kita pada kitab Ibrani. Ayo adik-adik semua bawa Alkitab kan? Dibuka Alkitabnya. Kita baca Ibrani pasal 13 ayat 21. Ayo kakak tunggu. Nah, sudah dapat semua kan? Mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendaknya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepadanya oleh Yesus Kristus. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, itu janji Allah adik-adik. Allah sudah memperlengkapi Maria dan Yusuf sehingga mereka mampu melewati kesulitan-kesulitan mereka. Maka Allah yang sama yang akan memperlengkapi kita juga dengan segala kebaikannya untuk mendatangkan kebaikan bagi semua orang. Nah adik-adik, firman Tuhan pagi hari ini biarlah memperkuat kita, memperlengkapi kita, bahkan memampukan kita untuk dapat melakukan kehendak Tuhan. Nah adik-adik, kita semua sudah dengar firman kan? Biarkanlah firman pagi hari ini boleh menjadi rema dalam kehidupan adik-adik dan menjadi berkat buat adik-adik untuk mengerti tentang kehendak Tuhan. Mari kita akhiri firman Tuhan dan kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih buat pagi hari ini, kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk kami boleh mendengar firman Tuhan lewat ibadah pagi hari ini. Tuhan memberkati setiap adik-adik yang mendengarkan firman-Mu, biarkanlah mereka boleh hidup oleh karena kehendak Tuhan. Biarlah setiap mereka boleh diberkati dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, memberkati mama papa mereka, kakak-kakak mereka, keluarga besar mereka, semuanya dimanapun berada, Tuhan Yesus memberkati. Juga kami berdoa Bapa, kiranya terlebih lagi lewat firman Tuhan pagi hari ini, kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Menjadi saluran berkat bagi keluarga, bagi orang lain, dan terutama untuk Tuhan Yesus. Biarkanlah segala nama Tuhan yang dipermuliakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami akhiri pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Semua yang diberkati di rumah katakan amin. Ya, kita ketemu lagi adik-adik. Sampai jumpa di kesempatan yang lainnya. Bye-bye. Wah, aku tertegur dengan firman Tuhan yang tadi sih, Bah. Karena aku sering menuruti keinginanku sendiri. Iya kak, aku juga. Kita sama-sama berdoa yuk. Biar kita bisa menuruti kehendak Tuhan. Oke. Kakak doain aku doain kakak ya. Oke. Amin. Amin. Kak, makasih ya udah mau doain aku. Sama-sama. Kakak juga punya ide untuk mengingat agar kita menuruti kehendak Tuhan. Ini tutorialnya. Markus 3 ayat 35, barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudaraku. Wah, Siba hebat ya sudah bisa menghafalkan ayatnya. Makasih kak. Teman-teman juga kalau sudah hafal bisa loh mengirim saat kalian menghafalkan ayat emas kali ini ke grup WA kelas masing-masing. Siba, jadi gimana? Mau ikuti kehendak Tuhan?
Yes, karena kehendak Tuhan adalah yang terbaik buat kita. Ayo kita sama-sama ucapkan, saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Saya mau mengikuti kehendak Tuhan. Sampai berjumpa kembali. Jesus bless you all. Bye-bye. Shalom teman-teman, Jose akan membacakan pemenang lomba mewarnai dan games. Pemenang lomba mewarnai adalah juara 1 Monik Lumintu Pronoto, juara 2 Ceris Tatiana Nadine. Pemenang lomba mencari benda dalam Alkitab. Juara 1 Banyu Biru Cakrawulan Pangestu Saputra. Juara 2 Giovanni Equim Rosi Utomo. Pemenang lomba susun kata. Juara 1 Mabel Josephine Putri Dharma. Juara 2 Magdalena Lawrence Putri Gabriel. Selamat untuk para pemenang. Tuhan Yesus memberkati.